Seneng banget sih Mas, karena apalagi saya kan lahir di zaman Warkop yang bukan di film layar lebar tapi di TV. Jadi sampai se-legend itu orang juga mengakui semua, dan saya pun juga mengakui, dan saya sering nonton saat di TV, dan sekarang saya ada di sini gitu. Alhamdulillah sih, senang banget. Banyak banget sih sebetulnya cerita-cerita lucu ya, behind the scene-nya kayak gitu. Salah satunya adalah ketika mereka misalnya di satu adegan ketawa semua kayak gitu. Nggak kelar-kelar ketawa, bisa setengah jam tuh nungguin mereka ketawa, mau shot ketawa lagi gitu. Itu salah satunya. Terus juga bagaimana Dono ketika naik ontanya dia ngadat banget, kita diemin aja. Kita diemin bener sampai dia berhasil. Itu ada kira-kira 20 menit kali. Kita diemin aja sampai akhirnya berhasil, dia bisa naikin sendiri ontanya. Itu lucu banget kalau menurut saya. Cuma nggak tahu ya, ada di BTS ya? Ada ya. Ya, ini sih sebetulnya rencana lama ya, sebuah desain yang udah lama banget. Ini bahkan cerita ini dibuat 2 tahun sebelum ini gitu. Jadi memang udah direncanain lama. Jadi ya itu. Yang pertama memang kita rencanakan remix ya. Yang kedua remixnya dikurangin. Yang ketiga udah nggak ada lagi remixnya. Dan ini yang terjadi sekarang. Kita pengen ceritanya up to date, kekinian banget gitu. Walaupun tetap dibawakan dengan karakter dan gesturnya Warkop. Itu sih sebetulnya. Dan paling ada adalah jokes-jokesnya Warkop yang mungkin masih up to date untuk sekarang ya. Itu aja sih, tapi secara keseluruhan kalau adegan nggak ada. Nggak adegan itu nggak ada yang remix. Beban banget karena ini bukan nama biasa, ini nama seorang legend gitu, Warkop, dan kita harus membuatnya lebih tinggi lagi dari itu. Itu sih tugas kita pertama. Yang pasti senang banget ya, karena kan kalau gue tuh kan masih ngerasain tuh yang namanya nonton Warkop di bioskop gitu, terus kayak gimana lawakan Warkop itu dibawa ke teman-teman tongkrongan gitu. Jadi kayak bercandaan hari-hari yang sebenarnya buat gue menjadi roots bercandaan. Terus tahu-tahu main di Warkopnya gitu. Dan nonton sendiri bercandaan Warkop itu live gitu. Yang Bapak lakukan, terus sama yang terjadi di kita selama syuting segala macam. Memang kadang-kadang gue suka dapat momen di mana ini Warkop banget nih. Lagi kayak error gini, kayak bercandaan yang kejadian pas syuting tuh gue ngerasa ya kayak yang selama ini gue tonton terus berada di dalam gitu. Itu menyenangkan banget sih gitu. Terbebani ya, sebenarnya excitednya itu berjalan beriringan sih. Maksudnya kayak senang banget tapi juga merasa gue punya tanggung jawab yang besar nih gitu sekarang, karena kan kita harus lanjutin tongkat estafetnya kan, kayak yang sebelumnya udah pernah dibuat sama Vino dan geng musik Tora, Vino Abimana gitu, dan sekarang yang lanjutin kita nih gitu. Nama besar Warkopnya itu yang emang harus kita terus bawa gitu sih. Bebannya pasti ada, cuman ya kita membuat semuanya, at least kita berusaha sebaik mungkin sih itu. Nggak ada alasan, ya memang kita udah rencanakan. Kita rencanakan banget gitu. Kalau yang itu kemarin memperkenalkan kan, dan kita ngambil umuran itu memang. Nah, ketika ini sekarang dibuat up to date, maka kemudian kita tarik lagi ke belakang. Di umur waktu itu saya pas sama seperti Aliando, 21-22 tahun. Tahun 79. Itu 78, 79 hampir sama Aliando, 21 tahun lah. Sebetulnya sih ada tim, bukan saya. Ada tim yang memilih kayak gitu. Dan saya selalu monitor dari awal, misalnya yang dapat duluan siapa nama lu? Samsul, ya kan? Ya kalau di Niji namanya Randy, dan dia nggak berani, nggak pede, dia selalu namanya berdua.
Randi dan Ista ya. Jadi terus yang kedua lu ya. Yang kedua lu. Yang kedua Dodot, Adipati Dolken. Yang ketiga baru Aliando. Itu dikomunikasiin terus sama aku. Tapi yang memilih ini sebuah tim yang aku pikir dia capable untuk mengcast pemain. Karena aku merasa aku tidak bisa. Tapi aku akan menerima mereka gitu. Chemistry-nya harus saya ciptakan. Sebetulnya chemistry yang harus diciptakan justru kerjasama antar mereka. Karena kalau kita melihat Warkop bukan melihat Dono sendiri, Kasino sendiri, Indro sendiri. Keberhasilan Warkop sebetulnya harus diakui sebagai sebuah tim, sebagai sebuah ensemble kayak gitu ya. Dan itu yang saya tanamin sama mereka, dan menurut saya mereka 4 jempol lah kalau untuk itu ya. Akhirnya ketika apalagi saya kemarin baru ngelihat lagi, ya Allah, ini keren banget menurut saya ya. Bahagia banget saya ngelihat mereka kayak. Memang pro kontranya kuat, seperti dulu juga pro kontranya kuat banget ya. Orang nggak bisa digantiin, orang nggak mau gantiin. Sekarang juga kayak gitu, bagusan yang lama. Orang yang mau dilestarikan Warkop bukan pemain yang lama gitu kan. Seperti kayak gitu. Tapi gini, saya berpikirnya positif banget. Itulah cara mereka mengapresiasi Warkop gitu loh. Cuman ya saya kepengen mengingatkan, banyak sekali orang yang kemudian menilai, wah bagusan yang lama. Menurut saya nggak asal asbun tuh ya, asal bunyi ya. Gimana bisa bandinginnya orang yang satu belum diputar, belum apa, belum ditonton gitu. Tapi ketika ditonton kemarin premier yang Rp5.000 itu di seluruh Indonesia, bukan banyak lagi, saya sebagian besar bilang gila ya. Aku kemarin a priori ada yang bilang aku kemarin underestimate, tapi waduh aku akuin ya kayak gitu. Saya sih nggak ada, karena saya seniman, kami semua seniman, kita kepengen berkarya sebagus mungkin. Ketika ya kita secara ikhlas, kita total kayak gitu segala macam, dan biarkan penonton menilai gitu bagaimana kita gitu. Itu sih kayaknya nggak sampai pada target penonton, tapi target bahwa kita semaksimal mungkin dalam berkarya itu udah pasti ya. Ya teman-teman semua, kayaknya kita ingin semua bangsa ini menyaksikan Warkop DKI Reborn 3 karena Ini Warkop. Karena ini DKI. Karena ini Reborn. Dan karena Warkop DKI Reborn adalah Warkop, representasi dari Warkop DKI, dan kami semua adalah anak-anak bangsa yang ingin berkarya untuk bangsaku sendiri atau bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Tonton. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.